Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semua, apa kabar? Baik, teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Fatmawati. Saya seorang ibu rumah tangga dan saya seorang mahasiswi di STIE Gici Bogor. Saya juga merangkap sebagai seorang businesswoman. By the way, saya ibu dari 2 orang anak. Anak saya yang pertama itu umur 9 tahun, kelas 4 SD. Dan yang kedua ini masih balita, masih umur 2 tahun. Dan sekarang juga insya Allah sedang hamil, anak ketiga. Nah, selain saya mengurusi rumah tangga juga, saya punya online shop di bidang frozen food. Namanya Nice Shop Frozen Food. Menjadi ibu rumah tangga yang tanpa asisten itu lucu loh. Iya, lucu dan menggemaskan. Pekerjaannya tak pernah habis dimakan waktu. Bahkan 24 jam saja terasa masih kurang buat membereskan semuanya. Sibuk banget ya saya. Tapi ini adalah salah satu untuk menyeimbangkan mood saya sebagai seorang ibu rumah tangga. Dan tentunya saya harus juga punya kesibukan di luar sesuai passion saya. Pekerjaan yang tidak ada habisnya ini membuat saya berpikir, gimana caranya untuk menyelesaikan semua pekerjaan ini dengan baik dan benar dan tanpa ada embel-embel stres. Semua ibu rumah tangga mempunyai masalahnya masing-masing. Terlebih lagi, ibu rumah tangga yang merangkap sebagai mahasiswi ataupun businesswoman seperti saya. Dan semua itu ada yang bikin stres, ada yang bikin sepaneng. Tapi semua itu buat kita bahagia. Iya, tentu stres. Apalagi semuanya dikerjakan sendiri, tidak ada asisten rumah tangga. Tapi saya berpikir lagi, kalau saya membiarkannya terlalu berlarut-larut, dan itu yang akan membuat saya stres. Baik teman-teman, kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana caranya membagi waktu yang baik dan benar itu ala-ala ibu rumah tangga biar semuanya ke-handle. Oke, tips yang pertama itu goal. Nah, apa sih yang ingin ibu-ibu capai dalam sebuah rumah tangga ini? Bisa berkarir dari rumah, aktualisasi diri dengan hobi, dan melihat tumbuh kembang anak dengan baik. It's your life. Jangan terpaku dengan goal-goal orang lain, karena ritme hidup dan kondisi orang lain dengan kita itu berbeda-beda. Tentu resikonya juga nggak sama. Tips yang kedua, buat jadwal harian. Ini sih yang sebenarnya susah-susah sulit. Jadwal kegiatan ibu rumah tangga itu hampir sulit terwujud semuanya. Ini karena tiap harinya itu selalu ada kejutan-kejutan kecil. Anak sakit, suami tugas keluar kota, atau saya sedang datang bulan, dan lain sebagainya. Dan ini yang membuat ibu-ibu sulit untuk melakukan kegiatan sesuai jadwal yang sudah direncanakan. Next, tips yang ketiga. Tips yang ketiga ini harus punya meja kerja. Menata meja kerja kita itu sangat berpengaruh loh Bu sama mood kita. Tidak perlu mahal menyiapkan meja kerja itu. Kalau saya pribadi di rumah itu hanya cukup memakai alas trika saja, dan itu sudah membuat saya nyaman dan mood saya itu lebih baik. Nah, karena saya jualan online juga, jadi laptop harus ready to use. Nah, di depan meja laptop kita itu bisa dikasih sticky note, jadwal-jadwal kerja, jadwal kegiatan, ataupun target-target yang ingin kita capai. Ya kan, kalau sudah punya semangat membara dimanapun tempatnya, hajar saja. Tips yang keempat, harus ada susunan pola prioritas.
Misalnya, skala prioritas saya dari melek itu adalah pertama masak, buat sarapan, lalu ngurus anak, dan yang terakhir itu harus jualan. Nah, semuanya itu harus rutin dilakukan setiap hari. Jangan, pokoknya kalau ada satu saja yang terlewat, itu bisa bikin hari-hari berikutnya buat kita terlalu banyak excuse. Baik, intinya kita harus selalu mengerjakan prioritas kita yang utama dulu, lalu dilanjutkan dengan prioritas yang sesudahnya. Tips yang kelima, gadget time. Gadget time ini biasanya saya lakukan pas anak tidur siang atau di malam hari, tapi masing-masing ibu rumah tangga semuanya punya gadget time sendiri di rumah. Intinya jangan sampai mengganggu produktivitas kerja saja. Set your time wisely. Tips yang keenam, minta bantuan. Jika sudah tidak sanggup mengerjakan semuanya, jangan lupa lambaikan tangan ke kamera. Mintalah bantuan pada pasangan Anda, tapi minta bantuannya yang sekiranya bisa dikerjakan ya sama bapak-bapak. Tips yang ketujuh, me time. Oke, dari semua job desk yang sudah direncanakan, ingatlah bahwa ibu-ibu juga manusia biasa yang ada rasa lelahnya, yang ada rasa letihnya. Nah, kalau semua itu sudah dirasakan lelah, letih, saran saya cukup berhentilah. Yang pasti me time itu adalah waktunya untuk stress release, karena stres itu biangnya dari segala macam penyakit, baik dari fisik ataupun psikis. So, ibu-ibu di sini harus punya manajemen stresnya harus bagus ya. Yups, itu tadi ibu-ibu tips rumah tangga yang rempongnya nggak habis-habis. Semua ibu pasti berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk keluarganya. So, sebelum memberikan yang terbaik untuk orang lain, setidaknya kita juga harus berdamai dengan diri kita sendiri. Cukup sulit sih, tapi nggak susah-susah banget kok. Semoga bermanfaat tips dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.